Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi kajian sharaf kitab Matan Bina. Bagian thulathi mujarrad ini sudah selesai dibahas. Kemudian bagian thulathi mazid biharfin wahid yaitu rubai ini juga sudah selesai. Nah, sekarang thulathi mazid biharfain yaitu khumasi. Ini yang akan kita bahas sekarang. Khumasi berarti fi'il yang hurufnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 2 hurufnya adalah tambahan. Ada berapa wazan? Ada 5 wazan. Ini kitabnya saya bacakan atasnya. An-nawtsani, ya. Jenis yang kedua. Jenis yang pertama yaitu yang tambahannya 1 huruf. Ini yang kedua. Wa huwa mazida fihi harfani ala thulathil mujarrad. Wa huwa khamsatu abwab. Yaitu sesuatu yang ditambahkan padanya 2 huruf atas thulathi mujarrad. Ya, thulathi mujarrad 3 huruf. Kemudian ditambahkan 2 huruf. Kalau yang sudah kita bahas, thulathi ditambahkan 1 huruf. Nah, yang ditambahkan 2 huruf ini namanya khumasi. Ada berapa bab? Ada 5 bab. Yang pertama in fa'ala yanfa'ilu infi'alan, yang kedua ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, yang ketiga if'alla yaf'allu if'ilalan, yang keempat tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, dan yang kelima tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ini tabelnya 1, 2, 3. Nah, nanti 2 lagi di slide berikutnya. Kemudian mauzunnya, mauzunuhu yang ditimbangnya. Contohnya misalkan in kasaro yan kasiru in kisaron. Nah, ini wazan in fa'ala yan fa'ilu in fi'alan. In kasaro yan kasiru in kisaron. Alamatuhu tandanya ayyakuna madhihi ala khamsati ahrufin bi ziyadatil hamzati wan nuni fi awwali. Hendaknya fi'il madinya 5 huruf. 5 huruf itu biziyadatil hamzah dengan tambahan hamzah dan nun di awalnya. Ini. Hamzah ini namanya hamzah wasal. Makanya tidak diberikan ra'sul ain yang begini ya. Sehingga ketika ada waw bukan wa in kasaro tapi wan kasaro. Nah, begitu itu namanya hamzah wasal. Bina'uhu ya, bina'nya faidatu fungsinya fi'il yang menggunakan wazan seperti ini untuk apa sih? Nah, ini fungsinya lil mutawa'ah. Ya, fungsinya untuk mutawa'ah. Apa itu mutawa'ah? Wa ma'nal mutawa'ah, arti mutawa'ah husulu athari syai', ya terwujudnya bekas atau dampak atau pengaruh bekas lah. Bekas sesuatu an ta'alluqil fi'li akibat relasi fi'il muta'addi bimaf'ulihi dengan maf'ulnya. Gampangnya mutawah itu hasil. Hasil apa? Hasil dari fi'il muta'addi yang mengenai maf'ulnya. Nah, hasilnya apa? Nah, itu namanya mutawah. Contoh. Kasartu zujaja. Aku memecahkan kaca. Ini kasartu. Kasaro ini fi'il muta'addi. Ya, fi'il thulathi kebanyakan itu lil muta'addi. Dia membutuhkan objek. Ya, aku memecahkan kaca. Ya, aku sebagai fa'ilnya, az-zujaja sebagai maf'ulnya. Nah, apa dampaknya? Apa asar dari fi'il muta'addi yang mengenai maf'ulnya ini? Dampaknya atau asarnya atau bekasnya adalah fan kasaro zalika zujaj. Maka pecahlah ya kaca tersebut. Pecah, fa'ina inkisaru zujaj, pecahnya kaca, atharun adalah bekas, ya adalah dampak, ya adalah, ya begitulah, hasola yang terjadi an ta'alluqil kasri alladzi huwa al-fi'lul muta'addi, yang terjadi dari kaitan pecah yang ada pada fi'il madi, yaitu memecahkan. Aku memecahkan kaca, fan kasaro, maka pecahlah kaca tersebut. Nah, maka pecahlah kaca tersebut. Itu namanya mutawa'ah. In kasaronya kan fan kasaro. In kasaro. Ini namanya lil mutawa'ah. Berikutnya wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Mauzunnya ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Alamahnya ayakuna madhi ala khamsati hurufin. Sama ya.
fi'il madinya 5 huruf. Pokoknya sekarang sedang membahas yang 5 huruf. Cuma tambahannya beda, ya. Varietas tambahannya, ya. Bentuk-bentuk tambahannya. Cuma tetap 2, hanya saja 2 itu apa sajanya, ini berbeda-beda. Biziyadatil hamzah dengan tambahan hamzah fi awali, di awalnya. Ini kan hamzah. Lagi-lagi ini hamzah wasal. Untuk yang khumasi di fi'il madhi dan masdarnya ini semuanya menggunakan hamzah wasal. Tidak boleh ditulis di sini ro selain ijtam Anda. Begini ya. Fi awalihi, di awalnya, watta'i bainal fa'i wal aini, dan ta. Nah, ta nih di antara fa fi'il jim dan ain fi'il mim, sehingga ijtama'a. Bina'u faidatu lil mutawa'ah, sama saja. Contohnya jama'atul ibila, aku mengumpulkan unta. Jama'atu ini fi'il muta'addi, butuh objek. Aku mengumpulkan, harus ada objek, mengumpulkan unta. Apa asarnya dari fi'il yang mengenai maf'ul ini? Nah, fajtama'a, maka berkumpullah zalikal ibil, unta tersebut. Ya, berkumpullah. Nah, fajtama'a, ijtama'a ini kan ifta'ala. Ijtama'a ini lil mutawa'ah. Yang ketiga wazannya if'alla yaf'allu if'ilalan. If'alla yaf'allu if'ilalan. Mauzunnya ihmarra yahmarru ihmiraran. Alamahnya ayakuna madhi ala khamsati ahrufin. Ya, hendaknya fi'il madinya atas 5 huruf biziyadatil hamzah fi awwalihi, dengan tambahan hamzah di awalnya, hamzah wasal. Wa harfin akhar, dan huruf yang lain min jinsi lam fi'lihi fi akhirih, ya, dan tambahan 1 huruf dari jenis lam fi'ilnya di akhir. Kan nih. Ini kan lam fi'il. Nah, tambahannya adalah dari jenis huruf ini. Kalau di sini ro berarti ro juga. Ya. Ihmarra. Ya, ihmarra asalnya ihmarara. Nah, begitu. Yang tambahan yang di akhirnya. Ihmarara ditabdil jadi ihmarra. Binahu lil mubalaghah al-lazim. Untuk menunjukkan mubalaghah. Mubalaghah itu sesuatu yang menunjukkan lebih, mubalaghah. Al-lazim dari fi'il lazim. Jadi fi'ilnya fi'il lazim, ya. Dia tidak membutuhkan objek. Cuma maknanya ada makna mubalaghah di sini. Waqila lil alwan, dikatakan untuk warna-warna, wal uyub, dan juga untuk aib, ya, untuk apa aib itu? Cacat, sesuatu yang jelek, sesuatu yang cacat. Lil alwan, contoh untuk yang warna. Marra zaidun. Apa artinya? Zaid memerah. Zaid memerah. Bagaimana merahnya? Banget, karena mubalaghah, dan ini fi'il lazim, tidak butuh objek. Zaid memerah. Ya, kenapa? Ya, Anda tahu. Zaid memerah, mungkin wajahnya jadi merah ketika terjadi sesuatu. Marra Zaid, entah karena malu atau karena apa. Kemudian lil uyub, warra Zaidun. Zaid menjadi buta, ya, buta matanya. Nah, ini warra, ini lil uyub, aib, ya. Apa bahasa kita itu pecak. Nah, begitu. Ini wazan yang ketiga. Kemudian yang keempat, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mauzunnya takallama yatakallamu takalluman. Takallama yatakallamu takalluman, ya. Ta'allama yata'allamu ta'alluman, ya. Kalau takallama ini berbicara. Alamahnya ayakuna madhi ala khamsati ahrufin mizjadati ta fi awwalihi, ya. Fi'il madinya 5 huruf dengan tambahan ta di awalnya. Ta nih. Tafa'ala takallam di awalnya tambahan ta. Wa harfin akhar, dan huruf yang lain min jinsi aini fi'lihi bainal fa'i wal aini, dan huruf yang lain dari jenis ain fi'ilnya. Ini ain fi'ilnya kan dari jenis huruf ini, berarti kalau ain lagi, kalau lam lagi. Ya kan? Di antara fa fi'il dan ain fi'il. Di sini fa fi'ilnya kaf. Ya, kemudian ain fi'ilnya lam. Di antara itu tambahkan huruf dari jenis ain fi'il. Artinya takallam, asalnya lama. Begitu. Takallam. Binahu faidatu lit takalluf, untuk takalluf. Jadi kalau ada fi'il menggunakan wazan ini artinya takalluf. Apa itu takalluf? Wa ma'na takalluf, ya. Arti takalluf adalah tahsilul matlubi syai'an ba'da syai'in. Tahsil, terwujudnya al-matlub, sesuatu yang dituntut. Ya, terwujudnya sesuatu yang dituntut. Syai'an ba'da syai'in, ya, sedikit demi sedikit, ya.
sesuatu setelah sesuatu, sedikit demi sedikit. Nah, begitu maksudnya. Jadi terwujud sesuatu yang dituntut sedikit demi sedikit. Nah, bertahap. Contohnya ta'allamtul ilma. Nah, ini kenapa ya contohnya dia ta'allama? Di sini contohnya takallama, ini ta'allama. Begitu enggak di kitabnya? Ta'allamtul ilma, ya. Aku menuntut ilmu. Nah, ini takalluf, menunjukkan takaluf ya, di samping tahsil matlub syai'an ba'da syai'in, takaluf ini ada upaya lebih di situ. Ta'allamtul ilma, aku belajar ilmu. Bagaimana belajarnya? Takaluf, benar-benar ya, optimal. Nah, begitu. Mas'alatan ba'da mas'alatin, kemudian masalah demi masalah. Ya, aku menuntut ilmu, masalah demi masalah. Sedikit demi sedikit, satu topik demi satu topik. Nah, begitu. Makanya ketika belajar nahwu juga jangan ujuk-ujuk langsung ke, mohon maaf misalkan, langsung pengen ke alfiyah. Nah, harus belajar dulu dari yang bawah ya. Kalau di pesantren misalkan ngafalkan kitab Amil, kemudian ya kitab Matan Jurumiyah, ada Mutammimah, Imriti itu ya, baru yang tinggi. Nah, itu namanya mas'alatan ba'da mas'alatin, atau fikihnya fikih thaharah dulu, ini dulu, mas'alatan ba'da mas'alatin. Kemudian yang terakhir wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, mauzunnya taba'ada yataba'adu taba'udan. Ayakuna madhi ala khamsati hurufin, fil madinya 5 huruf, biziyadati ta, dengan tambahan ta, fi awwalihi, di awalnya ta, taba, wal alif, dan tambahan alif, bainal fa'i wal aini, antara fa fi'il dan ain fi'il. Ini ba, ini fa fi'il, kemudian ain di sini ain fi'il. Nah, di antara itu atau di antara kedua ini ada tambahan alif ya. Nah, ini taba'ada. Binauhu, ini lil musyarakah, untuk musyarakah, bainal itsnaini fasa'ida ya, untuk menunjukkan musyarakah berserikat di antara dua orang ataupun lebih. Contoh yang dua orang, lil musyarakah baina al itsnain. Misalkan taba'ada Zaidun an Amrin. Ya, taba'ada, saling menjauh. Siapa yang saling menjauh? Zaid dan Amr. Bukan si Zaid saja yang menjauh dari Amr, tapi si Amr juga menjauh dari Zaid. Sehingga terjemahannya yang lebih mudah dipahami adalah Zaid dan Amr saling menjauhi. Nah, begitu. Sehingga dua-duanya sebagai pelaku dan juga sebagai objek dalam waktu bersamaan. Hanya saja dalam tulisannya tetap di sini taba'ada Zaidun an Amrin. Fi'il, fa'il, jar, Amrin majrur, nah, begitu ya. Tapi di pemahamannya dua-duanya fa'il dan dua-duanya objek maf'ul. Atau lil musyarakah bainal itsnain fasa'ida. Ini dua atau lebih. Seperti tasalahal qaum ya. Qaum, kaum. Ini tasalaha, saling apa? Saling berdamai atau saling berbenah. Tasalaha al-qaum. Nah, mungkin ini yang bisa dijelaskan pada video kali ini, yaitu wazan khumasi dari thulathi mazid biharfain ya, dengan dua tambahan. Jadi thulathi mujarrad ya, thulathi mujarrad ditambahkan menjadi mazid, thulathi mazid ini biharfain, 2 huruf. Totalnya ada 5 wazan. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.